أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Webinar milik kita semua, Allah bisa ambil kapan saja. Webinar persembahan Meaningful Ways bersama Ustadz Indra Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilahkan Ustazi. Tafadhol. Jazakallah khairan Kang Reza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwi thumma radadnahu asfala safil. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita, baik buruk, susah senang, bahagia sedih, punya duit ataupun bokeh. Kita mulai ikhtiarkan beralih dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, idola kita yang kita sangat ingin satu surga bersamanya kelak insyaallah. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada. Alhamdulillah, ini kali kedua saya mengisi kelas Meaningful Ways setelah Allah izinkan, Allah kasih rezeki istirahat. Ya. Dan pekan lalu, Selasa lalu suaranya masih beda ya. Sekarang suaranya udah agak beda lagi ya. Jadi suara serak-serak sembernya udah hilang. Sekarang muncul ke suara berikut, suara aslinya, yaitu rada-rada cempreng, ngerusak telinga. Baik, Bapak Ibu, materi hari ini materi yang insya Allah akan menyadarkan kita bahwa sejatinya memang tidak ada yang benar-benar milik kita. Ya, tidak ada yang benar-benar milik kita. Saya langsung saja to the point ke satu ayat paling sering dibaca. Satu ayat paling sering dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 284. Silakan Bu Zalia. Bentar Surat ya Al-Baqarah Ustadz, anu cari dulu. 284. Silakan Bu Zalia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 284. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu Amin. fiik Ustaz, sehat Taufik selalu, panjang barakallah. umur, Amin ya berkah. rabbal alamin. Terima kasih Bu Zalia. Bapak Ibu, ayat ini bukan cuma satu, banyak sekali ayat-ayat kayak gini. Allah bilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Ya, milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Jadi kita punya apa sebetulnya ya?
Dari ayat ini aja harusnya sudah mulai sadar bahwa oh iya ya saya nggak punya apa-apa. Bahkan diterusin sama Allah wa in tukhfu ma fi anfusikum au tubduhu yuhasibukum bihillah. Saking semuanya milik Allah. Yang kita nyatakan, yang kita diem-diem, yang kita nyatakan, yang kita sembunyikan, Allah tahu dan pasti dimintai pertanggungjawaban. Berarti kesimpulannya nggak ada yang tersembunyi dari Allah ya Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi semuanya milik Allah dan Allah tahu persis hatinya Indra milik siapa? Milik Allah. Matanya Kang Reza punya siapa? Punya Allah. Ya. Mulutnya Bu Zalia yang tadi dipakai buat baca Quran punya siapa? Punya Allah. Karena Allah bilang semua milik Allah. Dan ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini memang harus bisa bahasa Arab lah sedikit-sedikit. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Nah, perhatikan. Kalau yaghfiru ada li-nya, kalau yu'azzibu tidak ada li-nya. Apa kira-kira yang mau Allah kasih tahu di sini? Ini memang harus punya kemampuan bahasa Arab sedikit-sedikit lah. Fayaghfiru li man yasha. Kalau ampunan itu sempit hanya kepada orang-orang tertentu saja. Makanya ada li-nya khusus kepada yang dikehendaki saja. Tapi kalau wayu azibu mayyasha. Tapi kalau azab luas Bapak Ibu. Makanya kalau azab turun jangankan orang kafir, orang soleh aja ada yang kena. Jangankan rumah, masjid aja banyak yang rusak. Ya, ini yang harus diperhatikan makanya Bapak Ibu. Ya, bahwa kalau azab sudah turun itu dampaknya luas. Tapi kalau pengampunan turun, pengampunan itu sempit. Nah, tapi kita bukan bahas di situnya sekarang ya. Kita bahas tentang semuanya milik Allah. Allah mau hancurin nih biasa aja buat Allah. Dan Allah bisa bikin lagi tuh ya. Rumah bagus dihancurin. Tapi Allah mau bikin lagi bisa nggak? Bisa, gampang banget. Ini ayat jelas dan tegas ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi ayat ini terlalu luas. Banyak orang yang nggak sadar dengan ayat ini. Kita akan masuk ke ayat yang lebih sempit lagi, yang lebih sempit lagi dan lebih lebih apa ya, spesifik lagi ya. Ada di surat 19 ayat 64. Boleh Bu Safera silahkan. 19 ayat 16 ya Ustaz. 64 Bu. Betul. Surat 19 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam ayat 64. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Allahumma Nah, warham Al-Quran. Barakallahu fiik Ustaz. barakallahu fiik Bu Safera. Terima kasih banyak. Bapak Ibu perhatikan ayat ini lebih spesifik ya. Kata Allah miliknya yang ada di hadapanmu, miliknya yang ada di belakangmu, dan miliknya milik Allah yang ada di antara keduanya. Nanti Bu Risa selesai ini berdiri depan rumah Bu Risa. Lalu baca ayat ini. Kata Allah milik Allah yang ada di depan Bu Risa, milik Allah yang ada di belakangnya Bu Risa, dan milik Allah yang di antara keduanya. Berarti Bu Risa punya apa? Mata, tangan, baju yang nempel, dompet, uang, semuanya punya siapa? Punya Allah Bapak Ibu. Ya, clear. Ini ayat lebih definitif, benar nggak? Lebih spesifik. Kalau tadi kan lillahi ma fis samawati wa fil ard, luas sekali. Kalau ini spesifik, betul-betul tuh. Milik Allah yang ada di hadapanmu, milik Allah yang ada di belakangmu, dan milik Allah yang ada di antara keduanya. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah merasa punya saya. Lalu bagaimana menyikapinya Bapak Ibu? Ini yang perlu kita pelajari. Sebetulnya ini kemarin ya, kemarin pelajarannya Kang Novi kan, belajar merespon. Ya, Quran juga ngajarin begitu. Namanya kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Kodo adalah ketetapan Allah, kodar adalah respon kita terhadap kodo. Jadi kalau belajar merespon, artinya kita belajar memilih kodar yang baik. Jangan sampai kita memilih kodar yang buruk. Coba,
Kalau kita memilih qadar yang buruk dan Allah izinkan, maka nanti jadi takdir yang buruk. Betul nggak? Kalau Allah ubah, insya Allah jadi takdirnya berubah. Tapi kalau Allah izinkan, kita memilih qadar yang buruk, lalu Allah izinkan terjadi, kan jadi takdir yang buruk kan? Dari qadar berubah menjadi takdir kan? Tuh. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita belajar sama Kang Novi ya, belajar merespon. Nah ini juga harus dipahami nih, bagaimana belajar merespon yang baik terhadap ayat-ayat yang menyatakan semuanya milik Allah. Tuh. Makanya Allah tantang Bapak Ibu ya, tantang. Tantang kita. Kalau merasa memiliki, kalau merasa hebat, merasa sombong, ini punyamu semua. Allah tuh tantang ya. Tantang di surat Al-An'am ayat 46. Silakan Bu Burdaningsih. Ya, yang kita sudah baca tadi surat Al-Baqarah ayat 284, lanjut ke surat 19 ayat 64. Sekarang baca surat Al-An'am surat 6 ayat 46. Baru 3 ayat yang kita bahas ya. 284 Bu Leni tadi yang kita baca. Silakan Bu Murdaningsih. Surah ke-6, surah Al-An'am ayat 44 yang artinya 46 Bu, 46. ayat 46. Surah Al-An'am ayat 46 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Allah mana Quran. Quran Ya, Ustaz. Afwan. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Allah tantang ya. Tantang tuh. Kul aro'aitakum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Kalau Allah ambil sam'akum wa absarakum, pendengaranmu dan penglihatanmu. Man ilahun ghoirullahi ya'tikum bih. Tuhan mana yang mampu mengembalikannya? Ya, kalau kita merasa hebat hari ini, merasa punya sendiri, merasa punya kita, kata Allah, siapa yang bisa ngembaliin pendengaran dan penglihatan kalau aku ambil? Siapa yang bisa buka hati kalau sudah aku tutup, kata Allah. Makanya berapa banyak orang hari ini yang sudah ditutup hatinya sama Allah. Dinasehatin nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Dinasehatin nggak bisa denger, malah galakan dia. Dinasehatin malah sok taunya dia. Tuh. Begitu Ustadz datang langsung dibilang, neraka dah gua dah, katanya neraka dah gua dah. Si kolak datang, si kolak. Bentar-bentar, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, mata ini punya Allah. Mulut punya Allah. Nah ya, tapi saya nggak mau bahas-bahas banyak-banyak di bagian ini. Yang penting kita sadar betul bahwa semua punya Allah. Dan Allah kalau mau tarik, mau ambil kapanpun bisa ya. Betul nggak? Yang hari ini punya mata, besok dibikin nggak bisa lihat, bisa nggak? Tuh saya kemarin sudah dibuat sama Allah kan. Segitu aktifnya, segitu sibuknya. Lalu Allah bikin seminggu nggak bisa ngapa-ngapain. 5 hari dicabut sama Allah. Langsung lihat, oh iya ya Allah punya kuasa untuk melakukan itu. Makanya Bapak Ibu jangan apa ya, jangan jumawa, jangan merasa hebat. Bahkan ada ayat bilang begini ya. Ada ayat orang yang merasa aman dari azab Allah justru orang yang rugi. Kita baca ayatnya ya. Surat 6 ayat 99. Surat 7 ayat 99. Surat 7 ayat 99. Ibu Diah Pusporini di Tegal. Silakan. Surat 7 ayat 99. Surat 7. Bismillahirrahmanirrahim.
Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Nah, Allahumma rahmina bil Quran. Makasih amin. Ustaz. Terima kasih banyak Bu Diah Puspori di Tegah. Bapak Ibu, kata Allah yang justru merasa aman dari siksaan Allah adalah orang yang rugi. Dan Allah punya kuasa ya. Pagi ini bisa makan, siang tiba-tiba nggak bisa makan. Pagi bisa main bola, tiba-tiba sore nggak bisa main bola. Dan saya sudah merasakan itu. Sibuk-sibuk kajian sampai 90 kajian dalam waktu sebulan, tiba-tiba dalam 3 minggu, pleng, hilang, nggak ada aktivitas apa. Bahkan turun dari tempat tidur aja nggak boleh. Itu Allah punya kuasa berbuat seperti itu. Ya. Dan Allah sudah menyatakan ayat kekuasaannya itu dengan cara yang luar biasa hebat, ya. Dengan cara luar biasa. Yang harusnya begitu kita baca itu, kita langsung aware gitu ya, langsung sadar, oh iya ya Allah punya kuasa ya. Ya, kita baca ayatnya ya, Bu Hastin di Depok, surat 4 ayat 65. Surat 4 ayat 65. 60. 4 apa 5 ya? Sebentar. Baiklah, yaitu surat An-Nisa ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam Salah Bu, Ya, maaf. Maaf Bu, salah. Surat 6 ayat 65 Bu, salah saya. 6. Ya, 665. Maaf. Bentar. Surat 6 ayat 65. Baiklah. Surat Al-An'am ayat 65. Katakanlah Muhammad, dialah berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Sadaqallahul adzim. Saya Terima Allah. kasih. Sehat-sehat selalu, Amin Ustaz. Bu, terima kasih banyak. Bu Hastin, terima kasih banyak ya. Bapak Ibu, ini kata Allah, kul, katakanlah, kasih tahu ke seluruh manusia. Huwal qadiru ala ayyaba'asa alaikum. Allah punya kuasa, ya, punya kuasa. Az- Menurunkan kata Allah, azabam min fawqikum, azab dari atasmu, au min tahti arjulikum, atau dari ke bawah kakimu. Bapak Ibu, Allah mampu ya. Allah punya kuasa menurunkan azab kalau kita sombong, nggak menyadari kalau ini semua milik Allah, ya. Atau Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang saling bertentangan. Oh, saya sering banget ini. Tiba-tiba awalnya disuruh jadi penengah, tahu-tahu ada di tengah-tengah keluarga yang berantem. Awalnya cuma disuruh jadi penengah. Ada di tengah-tengah keluarga yang berantem yang akhirnya saya malah ikut disalah-salahin. Tuh. Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain coba. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Allah hidup kita punya Allah dan Allah punya kuasa untuk menurunkan ini semua. Jadi hati-hati. Tapi saya nggak akan fokus di sini. Yang penting Bapak Ibu tahu dulu lah. Tahu dulu tentang hal ini. Tahu dulu tentang hal ini bahwa Allah punya kuasa, jangan sombong, ya segala sesuatu ini milik Allah, jangan sombong, jangan pelit. Karena kalau pelit Allah mampu menurunkan semuanya, menurunkan azab dari bawah kaki, dari atas kepala. Allah bisa masukin kita di tengah-tengah pertempuran orang lain, ya. Allah bisa merasa, Allah bisa bikin kita merasakan keganasan orang lain, coba. Ya. Tapi saya hari ini akan ajak Bapak Ibu untuk belajar menjadi khalilullah ya. Ini ada di surat 4 ayat 125. Boleh Bu Evita Firdaus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 125, Ustaz. Betul.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Allahumma rahmna bil Quran. Oke, terima kasih Syukran, banyak Bu Ustaz. Evita Firdaus. Lihat, Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Bapak Ibu, ini ya target kita ya. Kita tadi belajar tentang azabnya, belajar tentang ancamannya, tapi target kita bukan untuk diazab ya Bapak Ibu ya. Target kita adalah menghindarkan azab dan jadi ini targetnya. Jadi kesayangannya Allah. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim bisa jadi kesayangan Allah karena satu hal yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu orang kaya. Nabi Ibrahim itu juragan. Dia punya peternakan sapi dan kambing. Kalau dia punya peternakan sapi dan kambing itu bisa sampai 12.000 ekor, 15.000 ekor. Kalau sudah kurban, kalau sudah potong sapi, potong kambing itu nggak hitung-hitungan, bisa 3.000 ekor dipotong. Saya nggak ngerti juga satu orang makan berapa ekor ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim kan orang nggak banyak ya, tapi kalau kurban sampai 3.000 ekor, bapaknya para nabi ya Bu ya. Tuh. Sampai begitu Nabi Ibrahim dikasih julukan Khalilullah, malaikat malaikat itu komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa sih Ibrahim dijadikan Khalilullah, kesayangannya Allah? Allah bilang, kamu cek sendiri aja lah, jangan tanya saya. Turunlah malaikat ke bawah Bu, ke dunia ya Bu ya. Ini adanya di kitab ulama. Jarang, jarang kita baca di sejarah-sejarah ya, jarang. Ini adanya bacanya di kitab-kitab para ulama, di hadis-hadis sahih. Oke? Malaikat turun dan bertanya kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa sih kalau sedekah, kalau kurban, banyak-banyak banget sih? Nah, jawaban Nabi Ibrahim inilah yang menjadikannya menjadi hamba yang disayang sama Allah, menjadi Khalilullah. Silahkan Bapak Ibu, coba pikir, kira-kira Nabi Ibrahim jawab apa waktu ditanya sama malaikat. Dan jawaban ini harus jadi jawaban kita juga ya, Bapak Ibu ya. Harus jadi jawaban kita juga gitu loh, supaya jadi kesayangan Allah gitu. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Saya punya hadiah apa ya? Kasih hadiah nih yang benar jawabannya. Kira-kira, kira-kira, wah semua milik Allah. Terus semuanya milik Allah. Ada lagi? Ya. Oh iya, Masya Allah. Berarti semuanya udah ngaji. Nabi Ibrahim dengan tegas bilang begitu. Loh, kambing ini milik Allah. Sapi ini milik Allah. Saya cuma dititipin. Sementara ini milik saya. Sampai Allah minta lagi. Kalau Allah minta lagi ya saya berikan. Karena ini milik Allah. Tuh. Lalu akhirnya dia salah ngomong nih Nabi Ibrahim ini. Jangankan kambing. Anak juga kalau diminta saya kasih. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak ya Bapak Ibu ya. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Sampai akhirnya puluhan tahun kemudian punya anak, diujilah sama Allah, diminta anaknya, potong Nabi Ismail, dikasihkan sama Nabi Ibrahim, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bersedekah itu bukan soal punya duit, ataupun punya harta, ataupun beramal soleh, bukan karena kita punya ilmu. Bantuin orang karena bukan karena kita punya waktu ataupun tenaga. Nasihatin orang bukan karena kita pinter, bukan. Karena kita sadar semua milik Allah. Makanya saya mengganti semua bahasa sedekah saya. Kalau saya bayar ke tukang gokar misalnya, ya, lalu saya tambahin, gokarnya bilang, Pak kok banyak banget? Nggak apa-apa Pak, duit Allah bukan duit saya. Itu yang saya jawab sekarang Bapak Ibu. Ya, kenapa kalau istri saya minta uang dan saya langsung kasih aja tuh. Ya, minta beliin ini dong, kasih aja. Kalau dia nanya kok ayah ngasih-ngasih terus sekarang punya Allah bukan punya ayah. Tuh. Anak saya yang nomor satu kemarin curhat sama guru lesnya Kang Reza. Jadi dia lagi mikir begini antara ikut tes perguruan tinggi dari sekolahnya, perguruan tinggi negeri, atau dia mau ngambil peluang ke luar negeri.
Lalu dia curhat. Kalau diambil perguruan tinggi, dia pengennya kuliah dia di luar negeri. Kalau dia kuliah di luar negeri, nggak ngambil PTN, takut ayah marah katanya. Nanti nggak diizinin sama ayah. Coba. Guru lesnya cerita sama saya. Pulang sekolah anaknya saya ajak duduk di sebelah. Saya bilang begini, "Nak, kamu itu sekolah bukan karena ayah, tapi karena Allah. Kamu mau berkarir di Perancis, silakan. Kamu mau berkarir di Jerman, terserah. Karena kamu punya Allah, bukan punya ayah. Tapi tolong yakinkan ayah satu hal saja. Kalau kamu bisa jaga diri lewat agamamu." Nah itu aja saya pesan saya satu. Bapak Ibu, saya ngomongnya juga sambil nangis ya. Sambil nangis ya. Tetap sedih lah. Kalau anak jauh tetap sedih. Tapi saya nggak bisa tahan. Anak saya punya Allah. Dia mau berkarir di Perancis, mau di Jerman, mau di Italia, terserah dia. Yang penting kalau Allah ridho, dia berangkat. Kalau Allah nggak ridho, nggak akan berangkat. Dan saya cuma pesan sama anak saya satu, tunjukin sama ayah. Kalau kamu bisa jaga diri, tetap sholat, agamamu baik, jaga aurat. Karena yang bisa jaga dirimu adalah dirimu sendiri nanti dengan ilmu agamamu. Saya nggak pakai cara-cara lain untuk menjawab. Saya cuma bilang semua punya Allah. Anak saya punya Allah. Istri saya punya Allah. Rumah saya punya Allah. Kang Reza, setelah saya sakit dan keluar dari rumah sakit, semua aset saya diminta sama yang punya. Saya punya mobil wakaf. Yang wakafnya bilang, "Ustadz, wakafnya selesai dulu ya." Silahkan Pak, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Mobil tidak ada. Yang punya motor telepon, "Ustadz, motor mau dipakai dulu ya." Silahkan Pak. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak pernah nih. Kalau tadi kan teman-teman bilangnya gini, "Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa Kang Reza, nanti diganti dengan yang lebih baik." Saya nggak akan ngomong begitu Bapak Ibu. Ketaatan ada dua. Ketaatan ada dua ya. Keimanan ada dua. Satu, keimanan karena logika, ya. Yang kedua, keinginan kamar logika ada nggak ada. Makanya Allah bilang kan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, betul nggak? Kenapa kamu nggak berpikir? Kenapa kamu nggak menggunakan akalmu? Beriman karena akal bisa, betul, sangat bisa. Makanya begitu laptopnya Kang واتبع Reza rusak, jangan khawatir Kang Reza, nanti diganti yang lebih baik. Logis nggak itu? Betul nggak? Itu logis kan? Dan Allah memang begitu, pasti. Tapi saya pindah ke iman dengan penghambaan. Saya tidak mau beriman dengan logis lagi. Saya mau beriman dengan penghambaan. Begitu aset ditarik-tarikin sama yang wakaf. Saya cuma bilang yang penting Allah ridho sama saya. Saya nggak pernah bilang yang nah nanti juga datang mobil baru. Enggak. Karena saya pindah dari level logis, pindah ke level takwa, ke level penghambaan. Begitu harta diambil, mobil diambil sama yang wakaf. Saya cuma bilang yang penting Allah ridho sama saya. Begitu motor diambil, yang penting Allah ridho sama saya. Bapak Ibu nggak punya motor cuma 2 hari. Datanglah motor berikutnya. Yang awalnya wakaf, sekarang motornya hak milik. Hak milik. Silakan Ustadz dibalik nama. Buat Ustadz. Coba Bapak Ibu. Nggak pernah berharap diganti. Cuma berharap yang penting Allah ridho saja. Kok saya milih itu? Ah, inilah dalil yang sering saya pakai nih. Ya, selain saya meyakini bahwa semua milik Allah, saya memahami satu hal, manusia harus berkorban untuk mendapatkan ridha Allah. Boleh Ibu Irma dibaca surat 2 ayat 217. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, Maaf, Bu menghalangi Irma, saya salah kasih ayat. Kok 217 ayatnya itu ya? Sebentar ya. 117 nggak mungkin. 170 ya Pak Ustaz. Bukan, bukan.
eh 200 apa 207 ya, saya lupa ya. Astagfirullah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardati. 207 Bu, maaf Bu. 207 ya. Wa minan nasi may Ya, yasri betul. 207, bukan 217, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Ya. dan Allah penyantun kepada hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu, untuk mendapatkan ridha Allah, kita harus berkorban ya Bapak Ibu ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kalau mau dapat ridha Allah, harus mau berkorban Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah menyikapi ya, tapi tidak salah ya. Tadi yang saya bilang di awal, iman karena akal tidak salah. Tapi kalau mau istimewa kepada Allah, imanlah karena penghambaan. Jadi bukan karena transaksional. Oh, laptopnya rusak, ntar diganti sama Allah yang lebih baik. Itu tidak salah, tidak. Karena Allah memang menjanjikan demikian. Tapi kalau saya ngajak ibu-ibu semua nih, 539 orang, kita naik level, Bu. Naik level yang lebih tinggi. Apa? Iman karena penghambaan. Jadi besok-besok kalau ibu mau ya, kalau ibu mau jadi manusia istimewa, Khalilullah, ya, Khalilullah. Kalau memang barangnya diambil, tinggal bilang ya memang milik Allah. Nanti diganti gak? Yang penting Allah ridho sama saya. Saya harus berkorban. Yang penting Allah ridho sama saya. Wah Bu, ini demi Allah Bu. Nggak pernah. Ya saya juga harus bersaksi ya. Di titik saya sekarang. Sakit. Dan lain-lain. Diambil nikmat. Dikurangi kendaraannya segala macam. Pada kenyataannya tidak ada yang sulit dalam hidup. Tidak ada kendaraannya. Begitu mau pergi. Yang nganterin banyak Bapak Ibu. Yang nawarin diri. Hari ini saya ada kajian 4 total ya Bapak Ibu ya. Ini subuh pertama kali online. Selesai ini saya langsung ke Bekasi sampai Juhur. Juhur makan siang, selesai makan siang langsung berangkat ke Bogor. Karena habis asar saya di Bogor. Nanti perjalanan pulang di Bogor, wallahu alam nanti di mana. Kita nanti ketemu lagi intimate di MSP ya. Itu yang keempat. Bapak tahu yang mau nganterin hari ini untuk nyupirin saya. Sudah ada 2 orang yang daftar. Ustadz saya nganterin katanya. Saya yang anterin. Coba Bapak Ibu. Kendaraannya boleh ditarik sama Allah. Tapi Allah punya tentara. Tentara yang hadir dari langit dan dari bumi. Siap nganterin saya. Mau ke Bekasi, mau ke Bogor. Coba. Ya. Makanya saya pindah level Bapak Ibu. Pindah level karena semua milik Allah. Saya pindah level bukan lagi beriman karena akal. Tapi beriman karena penghambaan. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim bisa jadi kesayangannya karena dia mengakui bahwa semua ini milik Allah. Ya, jadi bersedekah itu bukan karena punya duit ya, tapi karena kita lagi declare, "Dra, kenapa sedekah? Oh, punya Allah kok bukan punya saya." Itu loh Bu, hebatnya di situ. Ibu, kenapa kok tetap mengabdi sama suami yang ngeselin? Lah ya karena badan ini milik Allah. Ya Bapak ya. Ibu, kenapa masih baik-baik sama tetangga yang julid? Ya karena perintah Allah, karena badan saya milik Allah. Simpel aja Bapak Ibu jawabnya. Masih kenapa ngurusin orang tua yang sakit, padahal orang tuanya marah mulu sama kita. Mungkin ada di sini ya. Ya. Tinggal bilang sama Allah, bilang sama diri, badan saya milik Allah. Allah perintahkan saya ngurusin orang tua, meskipun orang tua saya ngeselin, biarin. Ngeselinnya urusan dia, tapi pengabdiannya urusan kita. Betul tak? Penghambaannya urusan kita, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu dapat ridha Allah. Untuk dapat ridha Allah memang harus korban Bapak Ibu. Kalau ada yang korban uang, silahkan korban uang untuk dapat ridha Allah. Kalau ada yang korban waktu, silahkan korban waktu. Kalau yang korban perasaan, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Ustadz, perasaan saya kok sakit terus ya. Hati ini dicabik-cabik terus. Nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Kalau nanti pilihannya sudah luas Bapak Ibu. Kalau pilihannya sudah luas ya.
Kita milih hati yang bahagia dan Allah ridho, betul nggak? Tapi kalau pilihannya sempit, hari ini pilihannya sempit nih. Memang sakit hati, ya, memang sakit hati, nggak ada pilihan lain. Ya, kayak saya kemarin harus di ICU, nggak ada pilihan lain. Ya sudah, pilihannya sempit. Makanya saya terima, yang penting Allah ridho. Tuh. Jadi hari ini yang merasa pilihannya sempit, Ustadz, pilihan saya kok hari ini sempit ya, saya miskin. Ya sudah, nggak apa-apa miskin. Yang penting Allah ridho sama kita. Ustadz, saya dihina orang, nggak apa-apa, pilihannya sempit. Tapi kalau nanti pilihannya sudah luas, Bapak Ibu, sudah banyak duit, sudah dipandang orang, sudah dihormati orang, sudah jadi tempat bertanyanya orang, luas pilihannya, baru kita pilih, ya Allah, saya pengen tetap kaya dan pengen tetap dapat ridhomu ya Allah. Ya, lalu gunakanlah hartanya sebagai bukti pengorbanan, betul nggak? Bukti pengorbanan ya untuk dapat ridha Allah kan, surat 2 ayat 207 tadi ya. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Manusia harus berkorban untuk dapat ridha Allah. Bapak Ibu, poin utama yang harus kita lakukan hari ini adalah lakukan sedekah sebagai bukti deklarasi kita kepada Allah bahwa harta milik Allah. Dakwah, lakukanlah dakwah. Kenapa? Karena mulut ini, ilmu ini di kepala milik Allah. Ya, jadi MC, MC yang terbaik. Lakukan itu semua. Kenapa? Karena keterampilannya juga sebetulnya milik Allah. Ya Bu, yang jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang maksimal. Masak yang seenak-enaknya. Kelola uang yang serapi-rapinya. Mengabdi sama suami sebaik-baiknya. Bilang sama Allah. Bilang sama suami. Badan ini milik Allah ya. Dan hari ini memang diperintahkan mengabdi kepada ayah. Bu, kalau suami udah digituin Bu, saya yakin Bu, awalnya mungkin aneh. Lama-lama kelepek-kelepek tuh suami Bu. Coba ya Bu. Bu, Pak Iswara digituin Bu ya. Tuh. Saya yakin nggak kemana-mana dia. Beneran. Apalagi belum gajian nggak kemana-mana dia. Ya. Oke. Nah, karena poinnya kita pengen jadi hamba yang disayang Allah, makanya kita harus naik level. Besok-besok kalau ada apa-apa tinggal bilang semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dapat mobil nanti bilangnya sama. Begitu punya mobil bilang semua milik Allah. Mobil ini milik Allah dan suatu saat bisa diambil lagi sama Allah kan. Itu bahasa Arabnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalau ini dipahami Bapak Ibu, yang punya jabatan nggak bakalan post power syndrome pada saat jabatannya berhenti. Yang punya mobil nggak bakalan stres pada saat mobilnya tidak ada. Yang punya suami tidak akan pusing, nggak akan sedih berlarut-larut kalau suaminya sudah meninggal, karena dia tahu semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya, tuh. Yang belum punya pasangan tetap nggak terlalu pusing sama pasangannya, iya, tuh Pak. Tapi ya jangan lama-lama juga nggak punya pasangan ya Bapak Ibu ya. Truk aja gandengan, masa Bapak enggak? Satu lagi yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Ini memang perjuangan yang berat. Tidak mudah bagi manusia. Ya, mengakui bahwa ini milik Allah itu tidak mudah. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu pelit ya, Bu. Percaya enggak kalau manusia itu pelit? Allah sudah bilang sendiri di surat 47 ayat 36. Boleh. Siapa yang belum baca ya? Balik lagi ya ke Bu Safera di Salatiga. Silakan. Surat 47 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Muhammad ayat 36. Ya. Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Nah, Allahumma wa bil Quran.
Terima Barakallahu kasih fiik. banyak Bu Safera, barakallahu fiik. Bapak Ibu lihat, Allah pasti, Allah nggak akan minta harta kita. Allah udah bilang tuh ya, wala yas'alkum amwalakum. Dan Allah tidak akan meminta hartamu. Tuh, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Wa in tu'minu wa tattaku yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Allah udah bilang, Allah nggak akan minta harta kita. Kalaupun Allah mau minta, pasti dikembalikan. Sedekah dikembalikan 700 kali ada ayatnya. Betul nggak? Dibalikin 60 kali ada ayatnya. Dibalikin berlipat ganda tanpa batas ada ayatnya. Jadi Allah tuh nggak minta. Allah cuma ngetes doang. Bu Risa, mana motornya? Saya pinjam dulu ya. Besok diganti, Pak. Itu udah jaminan udah. Ya. Bu Sri, mana waktunya? Saya minta ya, buat apa? Urusin orang tua, urusin suami yang sakit. Ibu nggak minta ganti sama Allah. Allah sudah jamin, pasti diganti, Bu. Karena sudah sakat yakin, makanya saya nggak pernah nanya sama Allah. Begitu mobil ditarik, nggak saya nanya, nggak. Udah biarin aja ditarik, yang penting Allah ridho. Nggak nanya, Ndra, nanti diganti apa enggak ya Allah? Nggak perlu ditanya, karena Allah pasti ganti. Kalau sudah pasti ngapain nanya, betul nggak? Karyawan hari ini ya, nah Bu Sri kan karyawan. Udah pasti digaji kan Bu? Ya Bu, pasti digaji kan? Tanggal 28, 29, atau 30 pasti digaji. Saya yakin, karena yakin digaji tanggal 15 nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya sama atasannya, bos saya digaji nggak bulan ini? Nggak pernah nanya. Tuh. Karena kenapa nggak nanya? Karena yakin digaji. Nah sekarang sama Allah, yakin diganti nggak? Yakin lah, karena Allah nggak pernah ingkar janji kan? Dan Allah sudah bilang, aku tidak pernah minta hartamu. Kalaupun sedekah, kalaupun zakat, aku kembalikan. Kalau sudah yakin, gak usah ditanya-tanya. Ya Allah, saya sedekah, tolong diganti berlipat ganda ya Allah. Gak usah ditanya, Bu. Karena pasti kita naik level. Begitu sedekah minta apa? Minta ridho. Kita terusin ayatnya ya. 40, ayat 37-nya. Ibu Desi Dompu, silakan. Surat 47 ayat 37. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkian. Ya, Bu Desi terima kasih banyak. Tapi saya nggak sepakat dengan artinya Bapak Ibu ya. Ini fitnah ini. Saya tegas-tegas bilang ini artinya fitnah ini. Allah nggak pernah mendesak dan Allah nggak pernah minta semuanya. Betul dah. Kita baca Arabnya ya. Ya kita baca Arabnya. Iyas al-kumuha kata Allah. Iyas al-kumuha. Jika Allah meminta kepadamu hartamu. Haknya ini domir. Domir harta. Iyas alkum. Jika ya-nya domir kepada Allah. Jika Allah meminta kepadamu haknya itu hartamu. Jika Allah meminta hartamu. Ya, ada nggak di situ kata-kata mendesak? Ada nggak kata-kata Allah minta semua? Nggak ada. Iyas al-kumuha. Jika Allah meminta kepadamu, meminta hartamu, fayuhfikum. Maka muncullah di dirimu. Tabkhulu. Tabkhulu tu bakhil. Tabkhulu taknya berarti domir tak kamu. Maka muncullah kekikiranmu. Wa yukhrij dan keluarlah dari dirimu adghonakum kedengkianmu. Jadi nggak pernah ada kata-kata Allah mendesak dan Allah minta banyak, minta semua nggak ada. Ini fitnah. Makanya saya nggak mau pakai arti itu. Artinya apa yang aslinya? Jika Allah meminta hartamu, pastilah kamu kikir dan pastilah keluar kedengkianmu. Tuh. Kalau Ustadz tiba-tiba bilang, boleh datang ke saya, mau nanya sama sahabat saya, tapi sedekah ya. Wah muncul ketuk kedengkiannya. Masa Ustadz minta dibayar? Nanya doang, kok ada tarifnya? Betul nggak Bapak Ibu? Ini bukan kisah sekarang ya Bu. Dari dulu udah begitu. Dari dulu udah begitu. Kalau nggak percaya kita baca ayatnya. Ada ayatnya. Ibu Rahma di Bekasi, tolong baca. Surat 58 ayat 12. Bisa Bu Rahma di Bekasi?
Belum ada tanda-tanda. Saya loncat dulu ya, Bu. Kita biar cepat. Saya pengen selesai 5 menit lagi. Supaya bisa tanya jawab yang agak banyak. Oke, Bu Umu Sofia aja. Silakan Bu Umu Sofia. Surat 58 ayat 12. Mic Ibu belum dibuka. Sudah saya bantu bucikan. Nah, boleh. 58 ayat 12 ya Pak Ya, Ustadz. habis ini Bu Rahma ya. Kita Bu Umu Sofia dulu. Bu Rahma standby aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran. Saya Terima selalu kasih. Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Ummu Sofia. Bapak Ibu, ini kisah Pak Nabi ya. Dulu semua orang ada masalah apa-apa pengen nanya sama Nabi. Sampai nabinya nggak sempet dagang, nggak sempet usaha. Lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasula, jika kamu pengen ngobrol sama Nabi, ya, idza najaitumur rasula, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka tegakkanlah, maka bayarlah sedekah. Tuh. Gara-gara ayat ini turun Bapak Ibu, yang nanya ke Nabi jadi sepi. Jadi sepi. Kenapa? Oh, bayar nanya Nabi sekarang harus bayar. Dengki nggak tuh Bu kira-kira? Kedengkiannya muncul kan? Ayat yang tadi kan surat 47 ayat 37. Kalau disuruh bayar, diambil diminta hartanya, wa yukhrij adgonakum, maka muncullah kedengkiannya. Tuh. Makanya muncul ayat ini tuh. Dulu Pak Nabi sampai nggak sempat dagang, nggak sempat kerja karena semua orang nanya. Makanya ibu-ibu, kalau hari ini ibu ngirim anak-anak belajar ngaji, tahsin, ikro sama guru ngaji kampung. Saking ramenya yang ngaji, sampai tuh ibu-ibu nggak sempet dagang, nggak sempet jualan. Bayar sedekahnya, bayar sedekahnya. Dia juga punya hak untuk hidup. Ya, jangan bilang, ya masa ngaji harus bayar. Loh iya loh, kursus matematika aja bayar. Betul nggak? Ya, anak kita kita kursusin bahasa Inggris bayar. Masa belajar ikro kita nggak mau sedekah? Sedekah loh ini akadnya. Gara-gara hal ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Bu Rahma baca ayat 13-nya Bu, silakan. Sudah saya bantu buka ya silakan. Ayat 13-nya. Apakah kamu takut akan menjadi miskin Ya, karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. nah, terima kasih banyak Bu Rahma di Bekasi. Bapak Ibu, gara-gara turun ayat yang pertama tadi disuruh sedekah, akhirnya jadi sepi ya Bu. Saking sepinya, Allah turunin ayat berikutnya, Aashfaqtum, apakah kamu takut miskin? Antuqaddimu baina yaday najwakum sodako. Apakah kamu takut miskin dengan ngasih sedekah ke Nabi? Ya, inilah dia. Pada dasarnya manusia itu memang kikir. Makanya pindah level dari yang tadinya sedekah berharap balasan, sekarang bersedekah berharap ridho Allah memang berat. Memang berat. Yang tadinya kita bersedekah karena berharap balasan, sekarang bersedekah sebagai bukti bahwa pernyataan kita kepada Allah, saya sedekah karena harta milik Allah, karena tenaga milik Allah, ilmu milik Allah, memang berat, memang tidak mudah, memang berat, betul. Kenapa? Karena kita melawan diri kita sendiri, melawan kekikiran diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, makanya perintahnya cuma dua buat manusia nih ya.
Ada di surat 57 ayat 7. Silahkan Ibu Murdaningsih di Bandar Tinggi. Surat 57 ayat 7. Surah 57 ayat 7 ya Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hadid ayat ke-7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasa atau amanah. Hmm. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Allah benar Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Makanya kata Allah, aminu billah wa rasulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Bapak Ibu, ini ayat betul-betul menyadarkan saya. Kata Allah, infakkanlah harta yang aku jadikan kamu sebagai kuasa. Kita ini cuma kuasa ya Bu. Dititipin rumah cuma kuasa saja, hak guna pakai saja. Kuasa saja. Dra, kamu saya kuasakan rumah sampai waktu tertentu. Entah kapan waktunya ya walau alam terserah Allah. Apakah sampai saya mati? Apakah sampai rumah itu Allah ambil lagi, entah dijual, entah kecelakaan apa bencana alam, walau alam terserah. Ya, kan Allah bisa ambil dengan cara apapun ya. Tuh. Makanya jangan lupa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkanlah apa-apa yang telah Allah jadikan kita kuasanya. Ibu-ibu dikuasakan anak-anak hari ini. Ya infakkanlah anak-anak ibu, suruh dia bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dia berdakwah ke Irian, berangkat Bu, jangan dilarang-larang. Kalau dia berdakwah ke Amerika, berangkatin saja, jangan dilarang-larang. Yang penting dia bermanfaat bagi umat, dia menebar pahala yang ibu bisa dapat pahala jariahnya dari anak-anak ibu. Ingat ya, kita ini cuma mustakhlafi nafi, cuma kuasa saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menyadarkan kita bahwa sedekahnya kita, bekerjanya kita, beraktivitasnya kita bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya ilmu, bukan karena kita punya tenaga, tapi karena semua pengakuan kita kepada Allah bahwa ini milik Allah. Harta punya Allah, ilmu punya Allah, tenaga punya Allah. Bahkan cantik dan ganteng punya siapa? Punya Allah. Gunakan cantiknya, gunakan gantengnya buat jadi dakwah kepada orang-orang. Kan keren ya. Kaya, ganteng, kaya, cantik, pakai mobil mewah, berhentinya di masjid. Itu dulu saya ngefans banget Bu, beneran Bu. Di Plaza Indonesia ada perempuan tinggi, cantik, berjilbab, modis, pakai Range Rover, berhenti, masuk masjid, nenteng mukena. Wah itu saya seneng banget ngeliatnya Bu. Luar biasa. Saya bilang ada ya orang kayak gini ya. Coba. Dan mudah-mudahan itu jadi ikon bagi kita semua ya. Bukan berarti yang, waduh Ustadz saya nggak ganteng. Kayak kalau nggak ganteng kita bisa dakwah dengan cara yang lain Bapak Ibu. Ya, karena Allah pasti akan memberikan, ini pasti ya, Allah pasti memberikan celah peluang kita untuk berdakwah. Yang berdakwah dengan makanan halal, jualan makanan halal dan baik. Yang berdakwah dengan MC, dakwahlah dengan MC. Yang dakwah dengan jadi ibu rumah tangga, dakwahlah dengan ibu rumah tangga. Yang berdakwah jadi guru, dakwahlah dengan aktivitas keguruannya. Dan bilang sama Allah, saya jadi guru bukan karena saya pinter. Saya jadi guru bukan karena saya kebetulan jadi guru. Jangan apalagi bahasa kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Semua kita lakukan karena badan ini milik Allah, ilmu ini milik Allah, harta ini milik Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi Khalilullah seperti Nabi Ibrahim. Jadi kesayangannya Allah. Jadi mulai besok kalau ditanya, Bu, kenapa kalau sedekah banyak-banyak? Karena hartanya punya Allah, Pak. Ya, Bu, kenapa masih baik sama tetangga yang julid? Karena badan saya, otak saya, hati saya punya Allah.
biar apa? Biar jadi kesayangannya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mau kerja nggak apa-apa, yang mau masak silakan. Mangga Kang Reza. Siap Ustadz, Masya Allah, syukran, jazakallah khair. Aduh, kenal banget ini, mari. Pagi hari ini ya Allah ya Rob bisa relate gini ya dan yakin tidak ada yang kebetulan ya semuanya sudah Allah sedemikian rupa dan menguatkan banget pagi hari ini buat saya pribadi Ustadz Hatur Nuhun. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan buat keluarga Meaningful Ways juga ya dimanapun berada gimana relate nggak materinya pagi hari ini dengan kondisi Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Dan jika merasakan banyak manfaat dari pertemuan kita hari ini sebelum nanti ke sesi tanya jawab, nah mungkin boleh dibantu diturunkan dulu tangannya kakak admin. Bagi teman-teman yang mau berinfak, bersedekah di jalan Allah untuk terus mensupport kegiatan dakwah di Meaningful Ways, boleh banget silahkan langsung ke rekening yang biasa nih, ada di layar 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways ya, Bank Syariah Indonesia. Atau mau di scan QR code-nya, scan krisnya, barcode-nya mangga silahkan ya, langsung aja gaskeun. Atau ingin bergabung juga menjadi keluarga besar MSP, boleh banget. Insya Allah nanti malam juga kita ada pertemuan nih, intimate session bersama Ustadz Indra ya di jadwal bulan ini. Kenapa sih mesti jadi MSP? Nah, salah satunya dibersamai terus nih sama Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra dan juga nanti ada para mentor guru-guru yang lain ikut membersamai. Tapi yang pasti setiap hari kita temenin. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing apapun, kebersyukuran, diskusi, pertanyaan. Nah, boleh banget gitu ya. Atau ada peluang-peluang kebaikan yang lain yang pengen ngobrol. Boleh Kang Reza. Pengen dong kita pertemuan offline di sana di sini atau apapun lah ada peluang kebaikan yang bisa kita kerjakan sama-sama. Kita niatkan luaskan hajat hidup kita gitu ya untuk terus berjuang di jalan Allah. Boleh tinggal kontak ke Kak Hadijah aja atau ke saya juga boleh langsung. Mau nanya-nanya apa-apa terkait Meaningful Ways, yuk kita gaskeun. Nah, tuh langsung nomor saya ya. Oke, kita langsung ke penanya dulu aja nih. Ada yang mau bertanya kah? Oh, ada satu dua. Oh, alhamdulillah banyak juga nih. Tadi yang pertama siapa ya? Saya cek dulu nih. Oh, ada Bu Lina. Bu Lina dari mana? Boleh perkenalkan dulu. Dan langsung pertanyaannya aja ya Bu ya. Biar yang lain juga bisa kebagian insya Allah. Mangga. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Eh, em, mau izin bertanya Ustadz, mau menanya mengenai level keimanan. Kan kalau misalnya didapati dulu kita kan masih level keimanannya masih logika gitu kan ya, akan berubah meningkatkan menjadi level kepenghambaan gitu kan. Nah, kemudian saya dapati misalnya ada orang yang kayak gini Ustadz, misalnya dulu karena dia pakai level keimanannya masih di level logika gitu kan, misalnya dia menuntut ilmu, ngambil studi masih level logika gitu kan, masih hitung-hitungan lah agar misalnya memperbaiki apa sih di karirnya atau di pekerjaannya dan sebagainya. Nah di tengah jalan dia karena sudah dapat terinspirasi sama Ustadz misalnya kan, akan menaikkan kepada level penghambaan gitu kan. Oh ternyata buat perempuan itu bekerja untuk yang misalnya di kantor dengan situasi yang harus ke Jakarta dan sebagainya, sepertinya tidak sesuai fitrah gitu kan ya. Nah kemudian akhirnya karena naiknya ke level penghambaan tersebut, apakah dia harus melapaskan si level logikanya itu, ataukah misalkan di tengah jalan bisa nggak dia apa sih menggeser niat gitu kan, atau meluaskan niat. Misalnya dengan pekerjaan ini saya yang penting misalnya nanti lebih bermanfaat atau dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi yang membedakan nanti ketika istilahnya ketika menggeser dari level logika menjadi penghambaan itu apa ya Ustadz? Apakah bisa dirubah dengan hanya istilahnya memperbaiki niat, memperbaharui niat dan memperluas niat, ataukah memang iya istilahnya harus dilepaskan? Nah, itu apa sih tandanya Ustadz gitu kan? Seperti Siap. itu. Baik. Baik Bu Lina, ini memang complicated nih pertanyaannya ya. Pertama, kasusnya kan perempuan soalnya. Ya, sekali lagi, kalau perempuan dan berdasarkan fitrah, tugasnya kan taat sama suami sebetulnya. Perempuan itu kalau berdasarkan agama ya Bu, bisa masuk surga hanya dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja dan taat sama suami. Satu, sholat wajib. Dua, puasa wajib. Tiga, menjaga kehormatan dirinya, auratnya, menjaga kehormatan keluarganya. Dan terakhir, taat sama suaminya ya. Dan dia kalau ini dilakukan maka dia
bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Boleh milih sendiri. Nah, ya. Artinya tidak ada kewajiban perempuan untuk kerja sebetulnya. Tidak ada kewajiban perempuan untuk jihad fisabilillah. Tidak ada. Kewajiban perempuan sebetulnya minimum sekali. Apa? Wajib-wajib aja. Kenapa? Karena taat total sama suami itu berat ternyata Bapak Ibu ya. Betul nggak? Apalagi suaminya nggak ideal. Kalau suaminya ideal, suaminya ustadz, kaya, ganteng, romantis, baik hati. Iya Bu ya. Kayak Rasulullah gitu manggil istrinya Yuhumairo gitu ya Bu ya. Wah saya yakin Ibu, wah kelepek-kelepek banget sama suami lah. Tuh. Ya. Tapi kalau punya suami ganteng enggak, duitnya enggak banyak, pelit lagi, kadang-kadang ngeselin, romantis kagak bisa, manggil kitanya juga, dut, 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 bikinin teh manis, dut. Ya kan misalnya ya. Itu taat kan susah banget ya Bu ya. Saya paham betul insya Allah. Tuh. Saya paham betul. Tapi sekali lagi Bu, kalau hari ini ada orang yang sudah bekerja, punya jabatan, kuliah tinggi-tinggi, lalu tiba-tiba di tengah jalan dia tersadarkan, oh iya ya, fitrah saya sebagai istri bagaimana? Ya balik saja sama suaminya, ayah, saya sudah sadar tugas saya utama adalah yang wajib-wajib plus taat sama suami. Sekarang saya kembalikan sama ayah. Bagaimana ayah kalau saya terusin kerja, terusin pendidikan? Ayah setuju apa enggak? Ayah ridho apa enggak? Kalau ayahnya bilang gini, udah Bu, ayah ridho, bunda sambil kerja silahkan. Tapi ingat ya, kerjanya bunda bukan buat nyari rezeki. Hanya untuk membantu ayah saja. Oh ya sudah Bu, terusin aja, tidak ada masalah. Karena itu kan ridho suaminya ada di situ. Tapi kalau suaminya sudah kaya, sudah mapan, ibu bilang sama suami, ayah, saya masih perlu kuliah lagi nggak? Masih perlu kerja nggak? Nggak usah. Emang rezekimu kurang dari saya. Cukup sih ya. Ya sudah, kalau gitu ilmumu pakai buat mendidik anakmu saja. Atau buka aja kelas di rumah. Tetangga-tetangga kita bikin kelas gratis. Betul lah Bu? Ya. Kalau suaminya demikian bagaimana? Ya taatlah sama suami. Jadi tidak ada Bu, tidak kalau buat istri sebetulnya kembali ke suami. Nah sekarang kalau Ustadz saya nggak punya suami bagaimana ya? Kalau nggak punya suami di tangan ibu sendiri dong wewenangnya, bener nggak? Ya kan? Sudah, tinggal ibu kalau kerja ya tetap kerja. Yang penting kembali lagi niatnya. Saya kerja buat apa? Mengejar ridha Allah. Dah, tuh, ya. Ada dalilnya nggak? Ada Bu, semuanya ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Boleh baca surat Al-Baqarah 272. Kata Allah, wala tungfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu berinfak kecuali mengharapkan ridha Allah. Tuh, ya, surat 2 ayat 272. Gitu ya Bu Lina ya. Jadi kalau istri yang punya suami kembalikanlah ke suaminya. Tapi kalau istri yang tidak punya suami hari ini single parent ya sudah, itu kembali ke dirinya, tinggal naik level saja. Kerja buat apa Bu? Ya nyari duit lah, buat ngidupin anak istri, mau ngidupin anak, anak saya kuliah di mana, ganti bahasanya. Jadi kalau nanti ditanya ngapain Bu kerja kuliah lagi, mengharap ridha Allah. Semoga Allah izinkan saya jihad lebih luas lagi. Nah gitu ganti bahasa. Kenapa? Bukan karena kita nggak butuh duit ya Bu, karena kita sudah yakin balasan dari Allah itu pasti. Ya, pasti. Jadi di dalam hati saya, meskipun saya nggak pernah bilang doain ya biar rezeki saya lapang. Nggak pernah minta begitu. Kenapa? Karena saya yakin Allah pasti lapangkan rezeki saya. Karena Allah selalu pasti ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Gitu ya Bu Lina ya. Clear ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih banyak. Mangga berikutnya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Lina. Sebelum ke Bu Irma, izin dulu ini ada info juga untuk kelas eksklusif pekan ini. Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya. Jangan sampai terlewatkan. Di akhir pekan ini ada Pak Ahmad Faiz Zainuddin kembali hadir bersama Meaningful Ways dan juga Bunda Ambar insya Allah ya. Jadi pastikan sudah terdaftar. Tapi kalau untuk keluarga MSP nggak perlu daftar-daftar lagi karena sudah ada di grup MSP juga ya nanti link Zoom-nya insya Allah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Bu Irma. Bu Irma, apa yang mau ditanyakan pagi hari ini? Ya, senyumnya nih. Atau teman Pak Reza. Enggak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. saya pernah diuji, anak saya sakit, suami saya sakit, tidak punya asisten, kemudian kebanjiran pula mengalami waktu saya tinggal di Bekasi.
Nah, kemudian ada salah satu teman saya bilang, kamu kok ujiannya berturut-turut, dia bilang gitu. Coba kamu melakukan sedekah, karena sedekah itu memberikan, jadi ujian itu lewat gitu. Apa hubungannya Pak Ustadz? Sedekah dengan ujian yang kita alami. Mohon infonya. Ya, Kasih. baik, Bu. Ya, kalau ada masalah bertubi-tubi, memang saran saya jangan cuma menganggap ini ujian. Karena masalah itu bisa dua ya, Bu. Bisa ujian, bisa azab. Ya, dan kita harus sadar diri, harus lapang dada. Saya itu nggak bilang kemarin saya sakit itu sebagai ujian. Saya menyadari jangan-jangan ini azab karena saya cuma mikirin batin tapi lupa jaga fisik. Makanya Allah kasih azab. Bisa jadi. Dan nggak perlu takut, Bu ya. Nggak perlu takut bilang ini azab. Ya, kenapa? Karena beda ujian itu selesai dengan bersabar, azab selesai dengan istighfar. Nah, sekarang apa korelasinya antara sedekah dengan masalah? Masalah hidup semuanya, Bu, di surat An-Nisa ayat 111. Surat 4 ayat 111. Semua kesulitan hidup penyebabnya dosa. Oke? Semua kesulitan hidup penyebabnya dosa. Lalu apa hubungannya dengan sedekah? Ibu baca surat 2 ayat 271. Al-Baqarah 271. Eh in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Ya, sedekah yang kamu sampaikan terang-terangan ataupun diam-diam itu baik bagi kamu. Dan sedekah itu menghapus kesalahanmu. Nah, itu dia, Pak. Perhatikan, Bu. Tadi dosa, kesulitan penyebabnya adalah dosa, penyebabnya adalah kesalahan. Nah, sekarang sedekah menghapuskan kesalahan. Lah, kalau kesalahannya dihapuskan, kira-kira kesulitannya dihilangkan nggak, Bu? Iya. Nah, itu korelasinya begitu. Korelasinya begitu. Makanya salah satu cara menghilangkan kesulitan adalah sedekah. Iya, kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, apa yang disedekahin? Ya doa, ya senyum, ya tenaga, ya waktu. Kan banyak. Makanya kalau orang disebutin sedekah ya, langsung mikirannya cepet, Bu. Sempit, duit aja gitu loh. Kalau nggak punya duit kan bisa sedekah yang lain. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara menghilangkan kesulitan memang sedekah. Makanya kalau bantu orang, maka nanti akan dibantu Allah lagi kan? Betul nggak? Kalau memudahkan orang, Allah akan memudahkan kita lagi. Kenapa? Yang namanya membantu orang berbuat baik, innal hasanata yudhibnas sayiat. Ada di surat 11 ayat 114 nih tambahannya. Semua amal soleh menghapus kesalahan. 11 114. Jadi dosa penyebab kesulitan, amal soleh penghapus kesalahan, penghapus dosa. Berarti kesimpulannya kalau mau kesulitannya dihilangkan, dia banyakin amal soleh, banyakin bantu orang, banyakin sedekah. Itu udah rumus. Tapi balik lagi, kita naik level, nolongin orangnya jangan karena supaya kesulitan kita dihilangkan saja. Naik level supaya Allah ridho sama kita. Loh kalau Allah sudah ridho, kita masuknya surga loh Ibu. Kalau surga ada sulit nggak kira-kira? Nggak ada. Motor ditarik, datang lagi motornya. Betul nggak? Ya kan? Mobilnya nggak ada, yang mau nganterinnya banyak. Apa bedanya berarti kan? Sama aja kan, sama-sama naik mobil disupirin lagi. Gitu ya Bu Irma ya? Mudah-mudahan menjawab ya. Pak Ustadz, satu lagi. Bedanya ujian sama azab itu apa? Apa keyakinan kita? Oh ini ujian, oh ini azab. Atau Ada kita... ada teorinya, Bu. Ada ilmunya. Silakan admin ya jadiin materi ya nanti ya. Bagaimana mengenal azab dan ujian. Iya, karena nggak cukup, Bu. Saya 5 menit nggak bisa selesai. Banyak dalilnya. Ibu harus pahami. Ada ujian tuh 3 level. Ujian supaya kita kembali ke Allah, ujian pembuktian, ujian naik kelas. Ini ada dalilnya semua. Surat 7 168, surat 29 ayat 2, surat 67 ayat 2. Ada semua dalilnya. Nanti kita bahas. Tapi ini mohon maaf saya tidak bisa bahas sekarang 5 menit nggak mungkin. Ya Bu, Siap. saya sarankan buat ya tim MW lah. Entah mau bikin eksklusif kelas kayak mau dimasukin ke tema kelas reguler kayak terserah. Mengenal azab dan ujian. Ya, ada dalilnya sendiri. Siap. Makasih Pak Termohon. Ustadz. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Irma. Mohon Kak Reza. Enggak, Bu Irma, sama-sama. Ingatkan kami ya teman-teman, insya Allah sudah dicatat sama kakak admin. Masih ada satu orang lagi, kita gaskan dulu lah, biar optimal nih. Siapa ya tadi ya?
Oh, Bu Desi dari Dompu, NTB. Silakan, Bu Desi. Ya, terima kasih Kang Reza. Ini Ustadz mau bertanya, tadi kan Ustadz mengatakan kita melawan kekikiran kita sendiri. Nah, saat kita mengucapkan yang penting Allah ridho. Ya, Semisal ini ya kita sedang berusaha merubah diri. Kalau apa-apa kita mengucapkan yang penting Allah ridho, semua milik Allah. Dan ya, saat itu sebenarnya kita juga sedang berperang dengan logika. Hati kita tuh sedang berperang dengan logika. Tapi kita berusaha terus. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih. ya. Terima kasih Bu Desi. Ya memang semua berjuangnya mulainya dari logika. Ya, makanya yang paling berat bagi kita adalah itu mengubah pemahaman masa lalu ke pemahaman yang baru. Jadi Bu, hijrah yang paling sulit itu bukan hijrah fisik, tapi hijrah batin. Karena kita hidup kan dengan ilmu-ilmu masa lalu ya. Dan itu sudah sekarang bayangkan. Saya hijrah umur 39 tahun. Hidup dengan ilmu-ilmu masa lalu 39 tahun. Lalu berubah total pakai ilmu baru, pakai ilmu-ilmu Quran. Hari ini dari 39 tahun umur saya 47 tahun, baru 8 tahun. Mengubah kebiasaan lama yang hampir 39 tahun saya geluti dengan ilmu baru yang baru 8 tahun saya miliki. Memang tidak mudah, Bu. Jelas ibu akan bertarung terus dengan akal ibu, dengan logika ibu, tapi kan, gitu. Iya, tapi sekali lagi Bu, itulah kata makanya kata Rasulullah betul kata Rasulullah. Musuh umatku di akhir zaman adalah dirinya sendiri. Dan perang yang paling berat itu lawan diri sendiri, Bu. Ibu nggak punya uang, lalu sakit. Kan Ibu Desi hari ini orang tuanya lagi sakit, Ibu ya. Di saat yang bersamaan mungkin ibu juga ngurus anak. Anak harus sekolah, harus dimandiin, harus dianterin, dan lain-lain. Tapi di saat yang bersamaan ibu harus nemenin orang tua. Itu kan juga dua logika yang harus dipikirin. Mending kalau ibu punya kakak, punya adik yang bisa kerjasama. Coba kalau kakak adik nggak bisa kerjasama, cuma ibu sendiri yang ngurusin. Lebih berat lagi nggak tuh kira-kira? Di saat yang bersamaan ngurus orang tua, di saat yang bersamaan harus mikirin anak, mikirin suami lagi di rumah. Ini dua logis, Bu. Dua logika. Pindahkan urusannya ke iman. Ya Allah, saya juga berada dalam posisi yang sama waktu itu. Anak saya harus sekolah, istri saya harus nemenin saya. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak itu ya Bapak Ibu, Allah pandaikan. Allah yang jaga. Ternyata anak saya yang tadinya bangunnya susah, jadi bangunnya gampang. Berangkat sekolahnya harus dianterin, mereka ikhlas naik ojek. Ya, mereka ikhlas naik ojek. Ini siapa yang bikin? Allah, Bu. Tuh. Padahal dulunya kalau naik ojek males-malesan itu anak-anak. Begitu bapaknya sakit, istri saya nggak bisa nganter, anak-anak ikhlas naik ojek, pulang pergi naik ojek. Percaya saja Allah akan tambahkan kekuatannya. Banyak istighfar. Makanya di salah satu apa manfaat istighfar di surat 11 ayat 52 atau 53. Surat 11 ayat 52 atau 53. Menguatkan kekuatan yang sudah ada di dirimu, menambahkan kekuatan yang sudah ada di dirimu. Jadi Bu Desi, saya memang eh, apa ya, menyadari betul bagian tersulit surat 11 ayat 52 ya. Ya, surat 11 ayat 52. Bagian tersulit memang itu tadi Bu. Ibu berperang dengan logika, tapi percayalah, lama-lama logikanya kalah kok kalau ibu punya kemauan yang keras. Ya, jangan berharap ngikut kajian sekali langsung bisa berubah total. Enggak juga. Saya juga enggak minta begitu sama Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu berjihad saja. Kalau belum bisa sekarang enggak apa-apa. Yang penting jihad. Allah enggak minta hasil. Allah cuma minta jihad. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, hijrah ke menuju aku, lalu enggak nyampe keburu meninggal. Kata Allah apa? Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Sudah tetap balasannya di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu yang hari ini berhijrah melawan logikanya, ya, berhijrah melawan masa lalunya, pemahaman masa lalunya. Nggak usah maksain diri. Kalau belum mampu, nggak apa-apa. Yang penting tetap berjuang. Allah sudah menjanjikan bukan hasil yang ditunggu, tapi perjuangan yang dinilai. Ya, ya. Jadi gitu ya Bu Desi ya. Kalau hari ini belum mampu nggak apa-apa. Yang penting berjuang terus. Allah sudah bilang, yang dinilai itu jihadnya.
Meskipun belum nyampe, tapi kalau jihad, pahalanya sudah tetap di sisi Allah. Surat An-Nisa ayat 100. Surat 4 ayat 100. Gitu ya Bu Desi ya? Ya, jadi saya juga nggak punya jawaban yang tegas ya. Saya cuma bilang sama ibu, terusin aja jihadnya. Insya Allah nanti Allah yang akan tuntun sendiri. Mana dalilnya? Surat 2969. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang menuju aku, pasti aku tuntun sendiri dari sisi aku. Itulah ibu yang sebetulnya yang ditunggu tuh itunya sebetulnya ya, bukan hasilnya, tapi tuntunan Allahnya. Itunya yang indah Bu, bener nggak? Ibaratnya ibu, kalau kamu sendirian, aku gandeng jalanmu. Wah, romantis banget nggak kira-kira? Ya, kalau suami ibu bilang begini, jangan khawatir sayang. Kalau kamu sendirian, aku yang akan nemenin terus. Coba. Digituin sama suami aja kelepek-kelepek. Ini yang ngomong Allah ya Bu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Aku akan kasih petunjuk dari sisiku langsung. Surat 29 ayat 69. Oke? Inilah kemesraan versinya Allah, Bu. Nggak apa-apa hari ini masih pusing, nggak apa-apa hari ini masih berjuang melawan logika, tapi ingat, pada saat ibu berjuang, Allah lagi nuntun ibu. Wah, itu yang indahnya ada di situ ya. Romantisme versinya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu Desi bisa nerima ya. Ya, karena poinnya bukan hasilnya, poinnya adalah gandengan Allahnya. Surat 29 ayat 69. Surat 29 ayat terakhir. Ya, yang intinya adalah gandengan Allahnya. Sip, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih Bu Desi. Masya Allah, siap Ustaz, atur nuhun pisan. Aduh, Alhamdulillah nih diingatkan kembali tentang ayat itu. Memang berasa banget ya, kalau kita dibimbing, ditemenin gitu ya saja sama Allah tuh jadi dipertemukan dengan meaningful ways, dipertemukan dengan Ustadz Indra dan keluarga MSP semua ini insya Allah yang terus saling menguatkan, mengingatkan gitu ya. Alhamdulillah. Ah itu apa bahasa zaman sekarang mah naon teteh? Love language tah, love language Iya, nah Allah. love language ya Allah. Betul. Love language nah Allah teh segitunya sama hambanya teh. Kalau memang kitanya berjuang bersungguh-sungguh ya Ustadz ya, ingin balik terus. Aduh, alhamdulillah nih pagi hari ini, alhamdulillah rezeki banget nih, sedikit baper tapi insya Allah baper yang mudah-mudahan menjadi wasilah semakin ingat dengan kebaikan-kebaikannya Allah. Atur nuhun banget Ustadz sekali lagi. Namun seperti biasa sebelum kita tutup Ustadz, kita berikan dulu satu meaningful statement nih dari Ustadz Indra pagi hari ini, mangga. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus declare sama Allah. Karena kita pengen disayang Allah, pengen dituntun Allah terus, pengen dipeluk Allah terus, pengen selamat dunia dan akhirat, pengen punya istana di surga, pengen bertetangga langsung dengan Allah. Oleh karena itu mulailah dari hari ini belajar untuk declare sama Allah. Ya Allah, harta yang kusedekahkan adalah harta milikmu. Ilmu yang aku sampaikan adalah milikmu. Masakan yang saya bikin buat suami dan anak-anak adalah ilmumu, tenagamu, tanganmu. Jadi kita berada dalam posisi sedekah bukan karena kita punya uang. Masak karena kita bukan karena kita istri. Ya, bantuin orang bukan karena kita punya kelapangan, tapi karena kita lagi declare sama Allah, harta ini milik Allah, tenaga ini milik Allah, badan ini milik Allah. Yang hari ini mengabdi sama suaminya, bilang sama suaminya, badan ini, tenaga ini, waktu ini milik Allah, yang hari ini diperintahkan untuk mengabdi kepadamu, menjadi istri yang soleha. Nggak apa-apa nggak dibalas sama manusia, karena kita pengen disayang sama Allah. Nggak apa-apa nggak diperhatiin manusia, nggak apa-apa nggak dapet balasan bintang 5 dari manusia. Yang penting kita dapat bintang 5 dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Nggak apa-apa berat, pelan-pelan saja. Karena insya Allah yang ditunggu bukan hasilnya, yang ditunggu adalah gandengan tangan dari Allahnya. Inilah kemesraan versi Allah yang kita harapkan dalam menjalani hidup di dunia. Ditemenin terus sama kekasih tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran, syukuran, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah banget pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus saling mendoakan ya kita satu sama lain. Dan bagi yang ingin support terus keberadaan Meaningful Ways, boleh banget tadi sudah saya sampaikan. Bisa langsung ke BSI yang ada di grup-grup atau di kolom chat itu mungkin. Atau nanti mau bergabung menjadi keluarga MS juga boleh banget. Yuk sama-sama kita berikhtiar, berjuang agar Meaningful Ways ini terus eksis dan hadir. Dan jangan lupa juga di akhir pekan nanti ada kelas eksklusif. Dan itu mungkin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan banyak kebermanfaatan, kebaikan yang Allah titipkan pada pertemuan kita pagi hari ini. Tadi hampir 560 orang yang Allah hadirkan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Akhir kata yuk sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat hari Selasa, semakin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa-doa terbaik buat Ustadz Indra. Sampai jumpa di Baitullah.